Ya, kembali di Dialog Market Corner. Pak Budi bicara mengenai satu hal yang tentu saja bisa dijadikan prioritas, katakanlah. Ya. Menyambung perbincangan tadi sebetulnya ketika kita membahas sedikit mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual. Ini juga menjadi satu hal yang diprioritaskan. Ya. Ada satu konsep kerja yang mungkin ini akan segera dilakukan Ya. oleh pemerintah, Kadin juga ikut serta dan Ya. juga peserta di industri kreatif. Seperti apa bentuknya, Pak Budi? Jadi gini, pada era pemerintahan lalu, dalam roadmap industri kreatif sudah dibuat namanya pola atau model penanganan yang triple helix. Tapi memang tidak sampai ke bawah. Kami harapkan triple helix yang sekarang ini benar-benar nyata dan konkret. Karena apa? Industri kreatif, pelakunya itu ada di daerah. Bukan tidak hanya di Jakarta, Bandung, dan Jogja saja, tapi di daerah lain itu banyak. Nanti bisa saling komplementer. Ya. Kita punya pendidikan perguruan tinggi seni, ya kan, punya ahli-ahli seni yang ada di daerah, seniman-seniman, itu harus kita rangkul. Justru itu perlunya mapping. Tidak hanya pelaku usaha, tapi potensi atau yang bisa mempengaruhi tumbuh kembangnya industri kreatif daerah itu harus kita rangkul. Di samping juga harus bagaimana merangkul pemerintah daerah. Makanya Kadin Indonesia dari awal mengharapkan nama badan ini adalah Badan Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif, BKPEKRAF. Jadi bisa berkoordinasi dan bisa menumbuh kembangkan. Gitu. Dan nanti harus Mas Triawan harus didampingi oleh jajaran deputi-deputi yang benar-benar mumpuni dan model struktur organisasi harus lebih egaliter, harus inklusif. Ya, upaya untuk mematenkan produk buatan teman-teman industri kreatif di dalam negeri sejauh ini mungkin terkendala beberapa hal ketika ingin mematenkan produknya, terkendala biaya dan lain sebagainya. Ini juga dijadikan salah satu prioritas, Pak. Harus. Karena gini, dana dari pemerintah itu untuk memfasilitasi pendaftaran ke HAKI itu masih belum banyak. Tapi dengan adanya badan ini mungkin alokasinya akan lebih besar. Dan juga bagaimana menginformasikan, walaupun ada situsnya dari Kemenkumham itu sudah ada, tapi bagaimana mensosialisasikan bahwa mereka harus sadar diri untuk mempatenkan. Apalagi kita sebenarnya melengkapi MEA. Nah, itu kita harus waspada dan harus siap. Adakah proses kualifikasi yang akan dilakukan oleh badan ini terkait dengan teman-teman industri kreatif yang kemudian akan bisa mendapatkan bantuan ataupun mungkin mendapatkan pendampingan, katakanlah, untuk bisa menjadi industri kreatif yang lebih baik? Karena kalau kita bicara mengenai kualitas dari industri kreatifnya sendiri, ada yang mungkin sudah baik semangatnya, produknya dan lain sebagainya, tapi kontinuitas dari dirinya untuk kemudian memproduksi barang-barang tidak terjaga sedemikian rupa gitu. Ada proses kualifikasinya atau seperti apa? Justru itu dari pemetaan akan ketahuan mana harus difasilitasi penuh, mana yang hanya didampingi, mana yang hanya diberi informasi. Memang ini irisannya dekat sekali dengan UKM. Jadi memang harus intens, lintas Kementerian Teknis dengan Badan Ekonomi Kreatif harus sangat intens. Jadi kalau saya lebih ekstrim harus ada satu task force untuk bagaimana kita meningkatkan atau janji pemerintah bahwa PDB itu untuk jadi setoran dari sektor industri kreatif bisa meningkat 2 kali lipat. Jadi 7% menjadi 14%. Itu kan nggak mudah. Baik ya. Harapan Anda terkait dengan koordinasi lah ya, ataupun mungkin sinergi dari pemerintah, Kadin dan juga teman-teman industri kreatif ke depannya supaya menciptakan pertumbuhan industri kreatif yang lebih berasa, tidak hanya pelengkap aja. Pak Budi? Jadi gini, badan ini harus lebih inklusif, harus lebih banyak mendengar. Lebih berkoordinasi, karena juga apa yang dibuat oleh pemerintah melalui Badan Ekonomi Kreatif ini, ternyata apa yang kami usulkan ke pemerintah itu nyaris persis sama. Pendekatannya pendekatan fungsional, bukan sektoral lagi. Saya yakin ia akan sukses.
Ya. Jadi harapannya itu tadi, Ya. karena di Kadin Indonesia ini berhimpun semua subsektor yang ada di industri kreatif. Jadi ini kebanyakan permasalahan. Oke. Yaitu harus kita tangani masalah film, masalah digital content, masalah pembajakan, masalah pemasaran. Betul. Itu banyak sekali. Ya, dengan pendekatan fungsional ini agar kemudian program-programnya bisa lebih efektif ya dan juga terrealisasi dengan cepat. Pak Budi, terima kasih banyak atas waktu Anda. Terima kasih.